Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pagi ini kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Nah, di mana sesuai dengan yang saya sampaikan di Google Classroom tadi, pagi ini kita akan coba untuk membahas perumusan Lagrange dan Hamiltonian. Mungkin pagi ini target kita sampai kepada Lagrange sudah cukup bagus ya. Jadi kita coba usahakan. Saya izin share screen. Sepertinya saya matikan kamera saya biar suaranya lebih lancar. Nah, baik. Jadi pagi ini kita akan lihat sebentar tentang persamaan Lagrange dan Hamiltonian ya. Nah, jadi kenapa kita perlu Lagrange dan Hamiltonian ini? Nah, pada prinsipnya kita memecahkan permasalahan fisika sebelumnya adalah menggunakan hukum Newton kedua ya, atau kita sebut sebagai Newtonian, sigma F sama dengan ma. Nah, sebelum ini kita beranggapan bahwa semua kasus dapat kita selesaikan menggunakan persamaan hukum Newton ini ya. Terkait nanti apakah berlaku hukum Newton 1, percepatannya sama dengan 0, atau ada aksi reaksi di sana. Nah, lalu apa yang menjadi permasalahan? Permasalahan adalah ketika suatu sistem itu lebih complicated atau rumit, maka terkadang kita tidak bisa atau sangat sulit menggunakan hukum Newton ini. Jadi hukum Newton terkadang sulit digunakan untuk menyelesaikan masalah fisika khususnya, masalah fisika. Solving problem in physics ya. Nah, sehingga di sini dicoba dirumuskan Lagrange dan Hamiltonian ini. Jadi sebetulnya Lagrange dan Hamiltonian ini bukanlah sesuatu yang baru, dia bukanlah sesuatu teori yang baru, melainkan Lagrange dan Hamiltonian ini adalah perumusan matematis saja sebetulnya. Hanya berbentuk perumusan matematis saja yang menyederhanakan problem-problem fisika itu sehingga mudah kita ekspresikan, baik itu persamaan geraknya atau persamaan koordinatnya. Nah, jadi sekali lagi dia bukanlah sebuah teori baru di sini. Lalu apalagi yang penting untuk kita ketahui? Jadi sebelum kita pergi terlalu jauh, sebelumnya identik Newtonian ini atau hukum Newton ini identik persamaan-persamaannya dengan persamaan-persamaan skalar istilahnya ya. Persamaan-persamaan skalar itu maksudnya adalah
persamaan itu masih minim vektor, walaupun besaran yang kita cari itu adalah vektor. Misalkan gaya itu adalah vektor. Nah, vektor sama dengan M dikali A. F sama dengan M dikali A, misalkan ya. Gaya, total gaya sama dengan massa dikali percepatan. Kita tahu percepatan di sini adalah skalar. Tentu di sini kacamata kita melihat bahwa persamaan ini merupakan persamaan skalar, karena ya F vektor ini kan yang kita cari ya, sementara perumusannya adalah M dikali A. Nah, terkadang supaya kita lebih mudah menyelesaikannya, kita bawa atau kita jadikan persamaan ini menjadi persamaan vektor. Contoh, sigma F sama dengan M dV per dt. Nah, ini sudah persamaan berbentuk vektor karena ada vektor V kecepatan di sini. Nah, artinya apa? Artinya memang untuk kasus-kasus tertentu kita memerlukan ekspresi persamaan-persamaan fisika untuk menyelesaikan problem-problem itu dalam bentuk ekspresi vektor. Nah, jadi itu yang akan kita lihat pada hari ini, bagaimana konsep perumusan persamaan Lagrange ini ya. Nah, sebenarnya perumusan Lagrange ini tidaklah begitu penting. Bagaimana merumuskan atau memperoleh persamaan Lagrange ini tidaklah terlalu penting. Tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan persamaan Lagrange ini atau persamaan Hamiltonian ini nantinya dalam menyelesaikan permasalahan fisika itu sendiri. Itu yang paling penting sebetulnya. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bagaimana kita bisa menggunakannya atau mengaplikasikan konsep Lagrange ini, tentu kita harus memahami esensi daripada persamaan Lagrange itu sendiri. Nah, itu artinya kita harus tahu dari mana proses perumusannya. Nah, jadi nantinya mungkin persamaan-persamaannya agak asing atau masih belum sering kita jumpai, ya tidak usah diambil pusing terlebih berlebihan. Ya maksud saya dijalani saja dan diikuti saja. Di sini kita coba untuk memahaminya sama-sama. Cukup kita ikuti saja alur pada buku ini. Saya pakai buku Atam P. Arya ini. Saya yakin teman-teman semuanya sudah punya. Nah, jadi seperti itu. Seperti apa perumusannya tidaklah terlalu penting, tetapi kita mesti tahu bagaimana cara merumuskannya. Nah, sehingga nanti kita akan fokus itu mungkin pertemuan hari ini kita fokuskan kepada perumusan Lagrange. Pertemuan berikutnya pada perumusan Hamiltonian, kemudian pada 2 atau 3 pertemuan berikutnya kita akan fokus kepada pembahasan soal menggunakan Lagrange dan Hamiltonian supaya kemampuan kita menggunakannya meningkat ya. Nah, itu harapannya. Jadi untuk 2 pertemuan ini, perumusan Lagrange dan Hamiltonian ini ya cukup diikuti saja. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan sama-sama. Dan kalau ada masukan dari teman-teman nanti juga silahkan ya. Baik, di sini saya akan memulai dari, jika kita baca di sini, kita tahu bahwa Newtonian itu persamaan yang melibatkan hukum Newton ini sangat erat hubungannya selama ini. Yang kita gunakan adalah sistem koordinat apa istilahnya ya? Sistem koordinat Kartesian ya, Kartesian. Nah, di mana dimensi itu terdiri atas suatu fungsi, terdiri atas
X, fungsi X, fungsi Y, fungsi Z. Nah, yang ini diwakili oleh vektor I, misalkan XI, YJ, dan ZK, misalnya seperti itu ya. Jadi X ini adalah sumbu koordinatnya, dan IJK ini adalah arah vektornya ya. Nah, ini untuk Newtonian. Jadi berikutnya ini kita akan untuk Lagrange dan Hamiltonian, kita akan melihat atau kita akan gunakan rectangular koordinat. Kemudian yang menggunakan pada rectangular ini bisa saja nanti basisnya jadi based on ada dua ya, biasanya ada koordinat polar, nah, dan bisa juga koordinat silindris ya, koordinat silinder, dan sebetulnya ada satu lagi yang kita kenal yaitu koordinat bola. Jadi ada koordinat polar, silinder, bola. Polar itu seperti apa? Polar itu ya koordinat lingkaran, itu yang sebagai fungsi R theta itu kita sebut sebagai polar. Sedangkan silinder itu dia fungsinya itu ada fungsi theta-nya, lingkarannya, polarnya dikali dengan tingginya Z ya. Sementara bola itu sudutnya ada dua, ada sudut theta, ada sudut pi, dan ada jari-jari R, theta, pi. Nah, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pada banyak situasi, problem tidaklah maksud saya pada berbagai situasi atau pada banyak situasi kenyataannya problem itu tidak dapat, ini saya tuliskan ya, tidak dapat diselesaikan dengan konsep Newtonian ya. Jadi sekali lagi ini saya garis bawahi, sebetulnya tidak dapat diselesaikan ini sebetulnya bukan karena konsep Newton tidak bisa untuk menyelesaikan, maksud saya bukan karena konsep Newton tidak dapat atau tidak mampu menyelesaikan problemnya. Mampu, tetapi permasalahan pada matematis sangatlah rumit sehingga perlu penyederhanaan. Nah, jadi berdasarkan alasan inilah Lagrange dan Hamiltonian dirumuskan. Jadi sekarang yang pertama saya buatkan di sini satu. Nah, Lagrange dan Hamiltonian ini menggunakan generalized koordinat ya. Koordinat. Nah, ini artinya adalah koordinat umum ya. Koordinat umum. Koordinat umum nanti kita lihat. Nah, apa maksudnya koordinat umum ini? Jadi apapun kasus kita dalam fisika, kita menggambarkannya dalam koordinat umum yang berlaku untuk setidaknya berlaku untuk rektangular tadi. Rektangular tadi yang dapat kita ekspresikan dalam koordinat polar, koordinat setelah koordinat polar tadi ada koordinat silinder dan koordinat bola. Nah, seperti itu. Artinya kita harus mengeneraliskan koordinat dulu. Generalize koordinat atau koordinat umum dari sistem. Itu yang pertama. Kemudian
sebentar. Jadi di sini kita menggunakan yang kedua, kita gunakan Maaf Pak. Ya. Oveni izin matikan kamera ya Pak, agak bermasalah Oh jaringan. iya, silakan, Ya, enggak masalah. kasih, Saya Pak. juga matikan kamera ini. Kalau kamera Ya, saya Pak. hidup ya enggak nyangkut apanya. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi teman-teman kalau mau matikan kamera silahkan ya. Paling nanti kalau di sesi diskusi baru kita hidupkan lagi ya. Jadi kita gunakan di sini, koordinat umum ini, kita gunakan koordinat umum untuk kecepatan, untuk mengekspresikan, maksudnya untuk mengekspresikan kecepatan, kemudian momentum, bisa juga momentum angular ya, momentum angular, atau koordinat panjang misalnya, atau koordinat panjang. Nah, ini juga boleh. Artinya kita mengeneralkan koordinat, itu yang paling penting di sini. Sehingga nanti kita akan lihat semua bagaimana teknik mengeneralkan koordinatnya. Nah, kemudian di sini informasi yang penting lagi saya harus sampaikan adalah, nah ini ya. Nah, jadi perbedaan nantinya akan kita lihat pada perumusan Lagrange, pada Lagrangian itu. Lagrangian itu maksudnya adalah perumusan Lagrange, ya. Disebut sebagai Lagrangian. Nah, Lagrangian itu mengekspresikan persamaan benda itu dalam persamaan posisi dan kecepatan. Jadi Lagrangian itu menggambarkan persamaan benda itu sebagai posisi dan kecepatan. Posisi dan kecepatannya. Nah, ini nanti akan kita lihat. Kemudian untuk Hamiltonian, kita menggambarkan benda itu, di dalam ekspresi momentum ya. Nah, dalam ekspresi momentum, nah sehingga kita perlu melokasikan atau perlu melokasikan benda atau partikel ya. Benda pada partikel minimum 3 koordinat. Nah, 3 koordinat ya. Sehingga di sini nantinya bisa saja X, Y, Z untuk Kartesian. Nah, bisa saja R, theta, Z untuk silinder, dan bisa juga R, theta, dan P untuk spherical atau bola. Nah, jadi ini sebelum kita masuk kepada perumusan-perumusan, kita batasi dulu pengertian kita sampai di sini. Jadi saya ulang. Yang pertama, sebelumnya kita menggunakan konsep hukum Newton. Ternyata hukum Newton itu tidak semuanya dapat kita gunakan dalam menyelesaikan semua problem fisika. Ada problem-problem tertentu yang akan ada hambatan karena matematikanya yang begitu rumit ya, sehingga perlu penyederhanaan. Dalam hal ini digunakanlah konsep Lagrange dan Hamiltonian. Kemudian, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sebelumnya Newtonian ini sangat
sangat minim dalam penggunaan vektor, sehingga dia disebut sebagai persamaan skalar. Nah, persamaan perumusannya itu banyak skalar, ya, walaupun ada juga yang vektor, ya, tidak semuanya yang skalar. Ya. Nah, tetapi terkadang persamaan vektor pun kita rubah menjadi bentuk skalar agar kita dapat menyelesaikan persamaannya. Kemudian apalagi tadi yang ini, kalau Newtonian kita menggunakan koordinat Kartesian, lebih kepada Kartesian, tetapi kalau Lagrange dan Hamiltonian kita akan kepada koordinat rektangular, ya, yang berdasarkan pada koordinat polar, silinder atau bola. Nah, sedangkan di sini ditekankan sekali lagi banyak situasi problem fisika tidak dapat diselesaikan dengan Newton sehingga perlu konsep Lagrange dan Hamiltonian ini. Nah, untuk menggunakan atau mengembangkan persamaan Lagrange dan Hamiltonian ini, pertama kita harus mengeneralkan koordinat. Nah, artinya kita membuat koordinat umum dari problem tersebut. Nah, koordinat umum itu gimana? Nah, kalau dia Lagrange, kok dia koordinat umumnya berbentuk posisi dan kecepatan. Artinya apa? Artinya Lagrange ini dia mengekspresikan persamaan benda, katakanlah persamaan gerak benda misalkan dalam koordinat posisi dan kecepatan. Nah, jadi seperti itu. Tetapi kalau Hamiltonian dia mengekspresikannya di dalam momentum. Nah, terkadang ini memerlukan 3 koordinat, bukan terkadang, ya, dia memang memerlukan 3 koordinat untuk menggambarkannya, yaitu X, Y, Z, R theta Z silinder dan R theta V untuk bola. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kalau di buku ini dia langsung membahas tentang koordinat, tetapi saya sepertinya tidak mengikuti ini. Ada hal yang wajib saya sampaikan dulu, yaitu tentang constraint, ya. Constraint. Nah, constraint ini seperti apa, ya, istilahnya? Constraint ini seperti dimampatkan, atau ini kalau ditranslatekan ini bahasanya sebetulnya bisa gaya, force, bisa dipaksa, nah, bisa terpaksa. Nah, pengertian dari constraint ini, ya, kalau kita translate, ya. Nah, kalau kita buat the meaning of constraint itu adalah suatu sistem yang termampatkan, atau yang bolehlah kita bahasakan yang terpaksa. Dia terpaksa pada suatu sistem tersebut. Nah, hal yang tidak lumrah itu adalah kita sebut sebagai constraint. Nah, kenapa ini perlu? Karena ini nanti akan berhubungan dengan koordinat. Yang pertama, saya ingin memberikan perbedaan antara 2 jenis constraint yang sangat umum digunakan pada classical mechanics, yaitu yang pertama ada constraint holonomic constraint, ya. Holonomic constraint. Nah, apa itu holonomic constraint? Apabila suatu partikel baik geraknya, posisinya, nah, jadi jika suatu partikel, nah, ini tidak saya batasi, ya, geraknya atau posisinya, ya. Jika suatu partikel dapat diekspresikan dalam bentuk fungsi f, x, y, z, t. Nah, maka ini sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai holonomic constraint. Artinya apa? Artinya yang pertama, jika partikel itu dapat kita nyatakan sebagai fungsi posisi. X, Y, Z ini kan adalah fungsi posisi sebagai fungsi waktu, T. Nah, T
koma T di sini ya, atau fungsi waktu, artinya dia fungsi koordinat dan fungsi waktu, itu kita sebut sebagai holonomic constraint. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya, masih bingung. Contoh, misalkan ada sebuah silinder, atau tidak usah, maaf, bukan silinder ya, saya anggap ini lingkaran saja 2 dimensi. Kemudian ada sebuah benda bergerak pada keliling daripada lingkaran ini. Nah, di mana misalkan jari-jari dari lintasan melingkarnya ini adalah R. Nah, maaf, saya buat ini A saja ya, boleh ya, A ya. Saya buat A. Nah, maka ini dapat kita ekspresikan X ini, contoh, X ini sama dengan A. Saya ambil artinya jarak, kan boleh saya ekspresikan ini ya. Fx sama dengan A, waktu. Bisa saya posisikan. Artinya, pada keadaan ini saya bisa menuliskan persamaan gerak benda ini sebagai fungsi koordinatnya di X sama dengan A, pada waktu kapan dia berada di sini. Nah, ini kita sebut sebagai holonomic constraint. Nah, dan dia ini bebas bergerak di sini, di keliling lingkaran ini. Dan X-nya akan fix nilainya sama dengan A. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua, jenis constraint itu adalah non-holonomic ya. Non-holonomic constraint ya. Non-holonomic constraint. Bagaimana dengan non-holonomic constraint? Kalau dia non-holonomic constraint, jadi dia itu definisinya adalah suatu partikel. Definisinya suatu partikel atau suatu kasus ya, boleh ya, terserah ya, mau partikel mau kasus ya. Partikel pun terserah, mau koordinatnya, mau sistem geraknya. Yang jelas suatu partikel atau suatu benda yang tidak dapat diekspresikan sebagai fungsi f X, Y, Z, terserah ada berapa koordinatnya tidak cuma 3, bisa lebih dari 3 koordinat ya, T sama dengan 0. Nah, jadi tidak bisa diekspresikan seperti ini, atau tidak bisa diekspresikan seperti holonomik, maka dia kita sebut sebagai non-holonomik. Kalau di berbagai buku, non-holonomic constraint didefinisikan adalah constraint yang bukan holonomik. Nah, semoga bisa diambil makna kata-katanya. Sekali lagi, non-holonomic constraint adalah constraint yang bukan holonomik. Kenapa? Karena bukan terekspresikan dengan f sebagai fungsi koordinat, waktu. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Contoh non-holonomic constraint. Nah, contohnya misalkan pada kasus kita tadi, nah, ini misalkan sebuah lingkaran, jadi ini pusat lingkaran, kemudian ini tidak bisa kita anggap lingkarannya, ini harus kita anggap sebagai bola. Bola, saya buat di sini
gas partikel. Jadi partikel-partikel gas di dalam bola misalnya. Misalkan di sini ada suatu partikel, ini ada partikel lagi, sini ada partikel lagi, sini ada partikel lagi, sini ada partikel lagi. Nah, kita tahu bahwa koordinat dari partikel, saya anggap sekarang partikel yang ini, lalu saya ukur ke sini, maka ini saya anggap jari-jarinya itu sekarang radiusnya tidaklah X sama dengan A lagi. Nah, sehingga di sini ekspresinya adalah R kecil daripada A. Kenapa? Karena A tadi adalah jari. Artinya apa? Ini berbeda ekspresinya. Kalau yang tadi kita mengekspresikannya X sama dengan A, Fx sama dengan A. Kalau ini Fr, A. Atau saya tuliskan dalam bentuk fungsi ya boleh saja. Fr kecil dari A. Nah, boleh ada waktu koma, waktu T. Nah, boleh seperti ini kita tuliskan masih boleh. Tetapi ini bukanlah suatu koordinat ya. Melainkan fungsi dari suatu koordinat. R kecil dari A itu kan nilainya ada banyak ya. Tetapi kalau dia holonomik, dia fix nilainya. F, bisa saja ini R, T misalnya. Ini holonomik untuk satu dimensi R misalnya. Nah, tetapi kalau FR kecil dari A itu bukan holonomik. Karena R-nya ini nilainya tidak terdeterminasikan. Nilainya artinya ada banyak sekarang nilainya. Misalkan jari-jarinya 5 cm, berarti 2 cm, 3 cm, sampai limit mendekati A, dia masih kecil daripada A. Nah, jadi itu perbedaan antara holonomik dan non-holonomik constraint. Untuk apa gunanya, Pak? Nah, sampai saat ini ditahan dulu, nanti kita akan lihat ya. Jadi, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, sekarang anggaplah suatu sistem mekanik nah, terdiri atas n partikel misalnya. N partikel. Nah, jadi ada suatu sistem mekaniknya ada n partikel. Dalam pikiran kita sekarang, ya boleh saja misalnya suatu sistem itu terdiri atas 4 buah benda misalnya. Atau terdiri atas 5 benda yang saling mempengaruhi satu sama lain. Misalkan pada katrol misalnya terhubung 2 buah benda pada pesawat Hawk itu ya. Itu sudah 2 partikel di sana. Kalau 3 berarti 3. Nah, sekarang kita anggap terdiri atas n partikel, sehingga untuk mengekspresikan partikel tersebut, kita perlu sebanyak n vektor. N vektor. Nah, otomatis ini sebagai fungsi waktu. Nah, itu yang pertama yang kita inginkan, yang kita buatkan. Nah, di mana setiap n vektor ini, setiap n vektor, nah, ini setiap vektor ini mewakili daripada 3 koordinat. Nah, kenapa? Karena lagi-lagi tadi kita membatasi Lagrange dan Hamiltonian ini untuk 3 koordinat, baik Y, Z, R, theta, Z, atau R, theta, V. Nah, jadi ini setiap n vektor dinyatakan ya, boleh kita tulis bahasanya, dinyatakan oleh 3
koordinat. Nah, seperti itu. Nah, jadi sehingga dapat kita simpulkan bahwa secara umum sistem mekanik tadi, suatu sistem mekanik tadi berarti artinya sistem mekanik memerlukan 3N. Nah, ya kan, 3 dikali N, karena setiap N ada 3 koordinat. 3N koordinat. Nah, untuk menggambarkan kondisi sistem tersebut, ya. Nah, jadi artinya suatu sistem mekanik memerlukan 3N koordinat untuk menggambarkan kondisi sistem tersebut. Nah, menggambarkannya itu maksudnya apa, Pak? Nah, menggambarkannya itu maksudnya memberi syarat batas, memaksa dia pada suatu keadaan. Nah, artinya itu kita sebut sebagai yang kita bahas tadi, yaitu constraint. Constraint ya. Jadi sekali lagi menggambarkan keadaan dari partikel itu, keadaan sistem partikel itu yang terdiri atas 3N koordinat itu kita sebut sebagai constraint, ya. Jadi constraint itu kalau bahasanya tadi adalah memaksakan keadaannya. Nah, ternyata di sini kita lihat untuk sistem mekanik, constraint itu menggambarkan kondisinya. Contoh, suatu benda itu misalkan dia bergerak lurus, katakanlah yang paling sederhana, bergerak lurus di sepanjang sumbu X. Artinya kan constraint ini kan memaksa nilai Y itu sama dengan 0, dan memaksa nilai Z itu juga sama dengan 0, dan membiarkan nilai X ini bervariasi sebagai fungsi waktu. Nah, itulah guna constraint-nya. Memaksa dia keadaannya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita ansur-ansur saja, tidak usah terlalu terburu-buru, ya. Nah, jadi otomatis